Guys, balik lagi di Rangga Anime Creator. Kali ini aku bakal bahas manga Boruto to Blue Vortex chapter 1 ya guys ya. Karena saya baru buat kontennya, jadi kita bahas manga Boruto yang sudah keluar ya guys ya. Sebelum nanti kita ke pembahasan manganya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys ya, dan like ya, serta share video ini agar saya bisa semangat terus dalam membuat konten Boruto ini ya guys ya. Oke, langsung saja cerita diawali dengan menampilkan Sarada yang memiliki outfit baru dan sedang berada di ruangan Hokage, serta memperlihatkan muka tak puas terhadap pemikiran Hokage baru yaitu Shikamaru. Di situ dia nampak menabrak meja kantor Hokage dengan nada yang sangat tinggi guys terhadap Shikamaru yang tengah santainya menikmati kursi hangat Hokage. Ternyata saat ini posisi Hokage yang kosong telah diisi oleh Shikamaru yang sebelumnya menjabat asisten Naruto guys ya ketika menjadi Hokage. Terlihat menggunakan jubah Hokage dan didampingi oleh Konohamaru. Menurut Konohamaru, Shikamaru saat ini telah menjadi Hokage ke-8. Lanjut ke cerita, dalam perbincangannya Sarada mengatakan, "Aku sudah menjelaskan pada kalian berkali-kali, bukan? Kenapa kalian masih tak paham juga?" Dengan sedikit kesal Shikamaru menjawab, "Aku yang seharusnya bilang begitu, Sarada. Kami memang dekat, tapi dia sudah kelewatan parahnya lagi. Dia adalah pengkhianat desa yang mencoba membunuh Kawaki." Masih dalam perdebatannya, Sarada mencoba menjelaskan pada Shikamaru bila seharusnya dia memberikan kesempatan kedua pada Boruto untuk menjelaskan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Konohamaru malah menjawab jika Boruto memang tak bersalah, mengapa dirinya harus lari dari kenyataan semua ini. Bahkan dirinya juga menjelaskan hal itulah yang membuat Boruto menjadi seorang buronan guys sampai sejauh ini. Di sisi lain, Shikamaru yang menyimak pun kembali menjawab bila hukuman yang diterima oleh Boruto sudah sesuai dengan aturan desa, karena banyak orang yang marah akan perilakunya guys. Sarada yang sangat kesal hanya bisa terdiam tanpa berkata sekata apapun, dan Shikamaru yang sudah tidak ingin berdebat mencoba berkata bila perdebatan sudah berakhir. Sampai di sini secara pribadi Sarada yang sangat tidak puas meninggalkan ruangan Hokage, dan tidak hanya di situ, Sarada juga mengatakan kata-kata tidak pantas kepada Shikamaru sambil berkata, "Apa karena bapakku juga pengkhianat, maka kau bisa seenaknya?" Mungkin kepada Boruto, Konohamaru yang merasa sakit hati pun membalas, "Jaga mulutmu." Di depan Hokage ke-8, Sarada tidak berhenti di situ. Lalu Sarada menjawab dengan jawaban, "Maaf, panutanku adalah Hokage ke-7, bukan dirimu, Shikamaru." Di lain sisi, kita diperlihatkan Naruto dan Hinata yang masih saja tak sadarkan diri di dimensi lain milik Kawaki. Di situ juga nampak seorang Kawaki yang tengah berkunjung ke dalam dimensinya sembari menengok bagaimana keadaan orang tua angkatnya selama ini. Kemudian scene berpindah pada Sarada yang tadi meninggalkan ruangan Hokage. Nampak dia sedang berjalan di tengah pasar Konoha bersama dengan ketua kelas Sumire ya. Terlihat mereka berdua sedang berbincang-bincang masalah pertukaran identitas antara Boruto dan Kawaki. Terlihat kedua orang sahabat itu curiga dengan jutsu yang digunakan Eda terhadap peringatan semua orang, karena bila dia membahas soal Kawaki bukan asli Konoha, maka otak dari orang tersebut akan semakin tercuci dengan sendirinya. Bahkan karena hal itu juga mereka menjadi tak mempermasalahkan ini semua akibat menganggap seperti takdir yang berjalan sendirinya. Dikarenakan mereka ingin mengklarifikasi dan mengungkap kejadian tersebut, akhirnya mereka menemui Eida untuk membahas masalah ini. Dari perkataan Eida terlihat bahwasanya Sarada dan Sumire sudah seringkali menemui Eida. Di dalam perbincangannya tersebut, Eda mengatakan bahwa dia mulai memahami kekuatannya tersebut. Nipoten atau kemakuasaan adalah kekuatan Shinjutsu milik Otsutsuki. Kekuatan tersebut bisa merealisasikan menjadi kenyataan, dan karena keinginan Kawaki yang ingin seperti Boruto, maka ingatan semua orang akan melihat bahwa Kawaki adalah orang baik dan Boruto penjahat. Tetapi Sarada yang ingin semuanya kembali normal mengatakan kepada Eda untuk membantunya mengatakan tentang kejadian sebenarnya, namun hal tersebut ditolak oleh Eda dan meminta Sarada untuk menyerah saja. Kemudian Eda yang melihat keanehan jika Sarada dan Sumire tidak terdampak dalam jutsu itu
Eda lalu bertanya kepada keduanya, namun mereka berdua yang teringat akan perkataan Shikamaru dahulu hanya bisa diam dan mencari alasan yang lain. Tetapi ada yang penasaran mulai memberikan penjelasan bahwa sepengetahuannya kekuatan miliknya terpengaruh pada Otsutsuki atau orang yang memiliki ikatan darah seperti halnya Diamond sebagai adik dari Edo sendiri. Kemudian Shin pun berpindah di tempat Kawaki. Dirinya yang sudah keluar dari dalam dimensinya terlihat sedang berbincang dengan Mitsuki. Dalam perbincangannya, keduanya nampak seorang Mitsuki seperti tumbuh sebagai pengawal yang sangat setia kepada tuannya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Kawaki, Mitsuki tampaknya rela melakukannya dengan baik. Yang Mitsuki pikirkan saat ini hanyalah ingin membunuh Boruto dengan tangannya sendiri. Tapi karena Mitsuki yang mengikuti Kawaki terus-menerus membuatnya sangat risih dan menyuruh untuk tidak mengikutinya. Di saat itu juga tim investigasi menghubungi Kawaki dan memberikan informasi bahwa mereka menemukan tanda cakaran milik Kode di bagian luar dinding. Kawaki yang mengetahui itu langsung bergegas pergi, tapi di sini bisa kita lihat bahwa Kawaki sudah mulai bisa terbang karena kita tahu itu merupakan salah satu dari kemampuan bawaan Otsutsuki. Di tempat lainnya terlihat seorang Himawari tengah berlatih bersama Chocho selaku anak dari Choji Akamichi. Dalam latihan tersebut mereka berdua terlihat begitu sungguh-sungguh hingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun di saat mereka berdua sedang asyik berlatih, tiba-tiba muncul kedua anak pengganggu yang mengacaukan latihannya. Mereka ternyata adalah Shikakunara dan Inojin Yamanaka yang sudah tumbuh menjadi remaja. Melihat Himawari berlatih sangat bersungguh-sungguh, Chocho bertanya mengapa dirinya sangat sekali ingin menjadi kuat. Dengan malu-malunya, begitu polosnya Himawari lalu menjawab bila dirinya ingin sekali menolong Boruto. Mendengar itu semua sangat terkejut, bahkan Shikadai terkejut karena menurutnya Boruto sudah membunuh Hokage ke-7 di waktu yang lalu. Namun entah apa yang Himawari rasakan, dirinya lantas mengelak bila bayangan Boruto di dalam pikirannya berbeda. Bahkan dia juga mengatakan bila ayah dan ibunya masih hidup di luar sana, meskipun belum ada kabar terbaru dari tim pencari Shikamaru. Beralih pada Kawaki, dia terlihat sudah sangat mahir menggunakan kekuatan Ishiki Otsutsuki pada sebelah matanya. Dia juga memanfaatkan kekuatan mata tersebut untuk mencari bekas cakaran milik Kode. Sepertinya setelah Boruto menghilang dari desa Konoha, Kode mencoba untuk menyerang Konoha dengan menanam bekas cakaran dari setiap sudut desa Konoha. Namun ketika Kawaki menganggap bila bekas cakaran milik Kode sudah berhasil diamankan, tiba-tiba dia menyadari bahwa ada tanda bekas cakaran di bagian punggung shinobi penjaga tersebut. Namun ketika ditanya oleh Kawaki dari mana shinobi tersebut mendapatkan bekas cakaran itu, tapi dia menjawab bahwa dirinya tidak menyadarinya. Sementara itu di kantor Hokage, Shikamaru yang sudah mendapatkan informasi tersebut mulai cemas akan kemunculan Kode. Kawaki mengatakan kepada seluruh tim investigasi untuk mengumpulkan semua informasi bekas cakaran Kode tersebut, dan dia akan meminimalisirnya. Kemudian di saat para polisi Konoha berpatroli di desa, salah satu dari mereka merasakan sesuatu di punggungnya, dan tiba-tiba muncullah pasukan Jubi milik Kode di hadapan mereka. Sontak saja hal itu membuat orang di sekitar menjadi panik dan berlarian kemana-mana untuk menyelamatkan diri. Melihat begitu bahayanya monster itu menyerang warga sipil, pihak kepolisian Konoha mengirim sinyal bahaya kepada Shikamaru untuk meminta bantuan. Shikamaru yang berada di kantor pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran bawahannya agar melindungi warga desa, dan tepat di waktu yang sama Kawaki muncul untuk menyelamatkan salah satu warga Konoha diserang oleh makhluk tersebut. Dengan sekali pukulan mati, satu tumbuh seribu, itulah kalimat yang tepat untuk mengatakan cloning milik Kode tersebut. Bagaimana tidak, makhluk-makhluk tersebut terus saja berdatangan lewat tanda sabuk milik Kode di tubuh makhluk itu. Bahkan kekacauan yang ditimbulkan dari makhluk-makhluk itu membuat Sarada turun tangan untuk mengamankan desa Konoha dari kehancuran sekaligus membantu Kawaki. Kemunculan Sarada nyatanya tidak membuat Konoha aman, karena di tengah Sarada kebingungan harus melawan makhluk yang mana, Kode justru muncul di hadapannya secara langsung dan mengancam akan menghancurkan Konoha lebih dari ini. Di sini terlihat Kode yang memiliki luka di sebelah matanya, lalu perdebatan di antara keduanya pun terjadi. Kode yang sedang memprovokasi Sarada terus saja berkata bila dirinya sedang mencari Boruto, dan Sarada hanya mengatakan bahwa Boruto sudah meninggalkan desa sekitar 3 tahun yang lalu. Kode yang sudah sering memburu dan tidak menemukannya karena bosan, akhirnya mulai berulahlah di desa Konoha dengan ancamannya dan para monster yang memojokkan Sarada. Kode
mulai menyuruh Sarada untuk berteriak agar Boruto datang, hingga pada saatnya Boruto muncul tanpa disadari oleh Kode. Bahkan dengan gagal dan beraninya kemunculan Boruto langsung menginjak kepala Kode sambil berkata, ide menjijikan itu adalah alasan kau sangat dibenci oleh para wanita sejauh ini. Dengan tampilan yang lebih dingin seperti Sasuke serta senyum yang mulai hilang membuat para shinobi kaget akan kehadiran Boruto, termasuk Sarada sendiri yang merupakan teman sejatinya sejak masa kecil. Bahkan Shikamaru memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik Boruto selama dirinya berada di desa Konoha. Di akhir cerita, Kawaki yang sudah menunggu pun dengan jelas mengatakan, akhirnya kau muncul juga Boruto. Di lain sisi, kemunculan Boruto juga akan membuat cerita semakin menarik karena dirinya diincar oleh dua orang cyborg sekaligus, yaitu Kawaki dan Kode yang selama ini selalu bermusuhan. Itulah manga Boruto chapter 1. Untuk selanjutnya terus pantau channel ini, nanti kita akan bahas lagi chapter 2-nya manga Boruto ini ya guys ya. Sampai jumpa guys.